Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Saya senang sekali bisa ada di Aruf Sastra. Saya kira Pak Benny menyiapkan apa namanya PowerPoint yang bagus. Saya menulis satu esai kecil untuk acara hari ini dan saya pikir biar sedikit membosankan, saya akan membaca saja ya. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang menyenangkan. Banjarmasin ya, keren sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aruf Sastra. Oke, sebelum membacakan yang membosankan ini, saya mau cerita kalau saya senang sekali dari kemarin saya kesini karena saya sudah datang ke banyak acara sastra yang dibuat komunitas, festival-festival sastra. Ini pertama kali saya datang ke sini, datang ke Aruf Sastra. Dulu saya di Banjarbaru. Dulu saya hidup setahun di Banjarbaru dan Aruf Sastra baru pertama. Jadi saya itu kemarin dari pembukaan itu senang sekali karena melihat banyak penulis lokal, bukan lokal ya, banyak penulis Banjarmasin sendiri, banyak penulis Banjar. Dan juga melihat bagaimana memberi penghargaan kepada Bapak siapa kemarin, minta maaf lupa namanya, Pak Tajudin. Itu sangat menyentuh ya, bagaimana satu kota itu melihat sastrawannya, orang tua sangat dihargai. Di tempat lain kadang-kadang ke sana itu isinya orang-orang luar, banyak penulis luar kayak 100 orang. Penulis di kota itu mungkin 2 orang, yang kita kenal 3 orang. Dan saya pikir Aruf Sastra luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu lah. Selamat ya semuanya ya, beruntung mempunyai kota seperti ini. Di tempat lain acara seperti ini tuh, isinya penulis luar yang banyak. Saya menulis satu esai kecil, saya pikir tidak lama, saya bacakan cepat-cepat. Biar kayak bule-bule di forum gitu. Tahun 2009 saat saya masih menjadi frater di Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus di Banjarbaru, saya ditugaskan untuk memimpin ibadah Paskah di suatu tempat di Kalimantan Timur, suatu stasi, kalau tidak salah dekat Paranggean seperti itu. Dari pusat gerejanya itu saya dijemput dengan sepeda motor, berjalan 4 atau 5 jam melewati kampung-kampung, melewati perkebunan sawit yang membingungkan, masuk jauh lagi ke dalam hutan dan tiba di satu kampung kecil di tepi sungai. Dari rencana saya menginap di situ 1 minggu, kemudian jadi 2 minggu karena turun hujan lebat, banjir, dan tidak bisa keluar dari kampung. Banjir itu membuat saya tidak bisa pulang, tetapi banjir juga memberi saya pengalaman baru. Makan mie dan buah sawit yang direbus dengan air banjir, lalu demam 3 hari. Dan yang paling menarik itu saya bertemu dengan anak muda di kampung dan mereka itu bingung dengan pekerjaan saya. Jadi kamu siapa? Kamu mau jadi apa? Seperti biasa kita perkenalan. Lalu saya bilang saya seorang frater. Frater itu calon pastornya Katolik dan kita akan berkuliah. Lalu mereka, lalu jadi apa? Saya kayak jadi pemimpin agama, pastor. Mereka bilang, lalu dapat duitnya dari mana? Mereka bilang, tinggallah sudah di sini, kamu orang baik, tinggal di sini, kita masuk ke hutan, keluar dari hutan itu sekali aja kamu bisa kaya raya gitu katanya. Masuk ke dalam hutan, cari rotan. Saya kurang jelas waktu itu mereka mengajak saya mengerjakan apa, tapi menurut mereka hidup bersama mereka akan lebih menjanjikan. Mungkin karena saya dari timur, keriting kelihatan susah. Karena kan mereka kan kampung juga ya kan, jadi kita sama-sama kampung, tapi mereka tahu bahwa kamu miskin sekali ya. Seperti itu ya. Lalu saya sendiri berasal dari suatu kampung di Pulau Timur, tidak jauh beda. Rumah saya di tepi hutan dan sabana, hutan itu hutan sabana, tetapi saat masuk ke hutan itu saya tahu bahwa hutan kita beda banget. Hutan di Timur sama hutan di Kalimantan itu
beda. Hutan di timur menurut saya itu sudah habis sejak perburuan kayu cendana, mulai dari Belanda lalu Orde Baru. Hutan di Kalimantan itu anak-anak mudanya itu sangat percaya diri. Mereka sedikit meremehkan saya, dan memang pantas ya, bahwa mereka bilang, kamu ini sudah besar dan sudah kuat untuk bisa bekerja lah. Kita masuk ke hutan nanti habis banjir kita punya banyak duit. Seperti itu. Oh iya. Ada yang perlu saya lakukan? Tidak apa-apa. Ya bisa. Lah, Apa-apa ini masalahnya. dan karena tinggal di dekat hutan, rumah saya di dekat hutan, itu saya selalu merasa terhubung dengan alam, dengan hutan. Hutan dan sungai, bukit, binatang buruan. Sesudah saya mulai aktif menulis, saya juga kemudian melihat kerja kepenulisan itu seperti memasuki hutan. Karena rumah saya dekat hutan, waktu kecil itu kalau kayak berkelahi sama orang tua atau lagi bosan, itu selalu pergi ke hutan kan ya. Masuk ke hutan, gunung-gunung, bukit, menghabiskan waktu banyak di dalam. Sampai malam ketakutan pulang. Jadi saya melihat kerja kepenulisan itu kadang-kadang seperti hutan, masuk ke dalam hutan. Setiap cerita yang saya tulis itu adalah hutan yang belum pernah saya masuki. Sebagai penulis saya boleh merencanakan apa yang akan saya tulis. Saya boleh merencanakan bikin sinopsis. Saya lagi pengen menulis cerita tentang ini. Tetapi kadang saat menulis saya menemukan hal-hal yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Seperti masuk ke hutan, ketemu ular atau rotan, buah-buahan atau hantu. Dan berbagai lapisan itu muncul dari latar tokoh atau nuansa yang saya tulis. Sesuatu yang tidak saya rencanakan tapi itu bisa saja muncul. Menulis cerita itu usaha untuk berinteraksi dengan hutan baru yang tidak saya kenal. Lingkungan berubah, manusia berubah, cerita-cerita yang kita tulis ikut berubah. Sebab karya sastra membutuhkan latar tempat, membutuhkan lingkungan tempat cerita itu dibangun. Saya selalu berpikir apapun yang kita tuliskan pada akhirnya akan bermuatkan persoalan lingkungan. Kita menulis kisah cinta dua manusia, kita perlu menjelaskan di mana mereka pacaran, di bioskop atau di hutan kota, di jalan baru atau di warung yang dipenuhi asap kebakaran hutan contohnya. Jika si penulis benar-benar membuka matanya, menghasilkan karya dari apa yang benar-benar bisa diinderanya, bukan sesuatu yang muncul dari langit. Cerita seperti apapun pada akhirnya akan menyinggung isu lingkungan. Sebagai contoh, saya mau membuat cerita tentang seorang anggota Paskibraka di Timor yang jatuh cinta saat upacara kemerdekaan. Anggota Paskibra ya. Kelihatan sepele sebagai romansa anak muda, tetapi saya tidak bisa melupakan bahwa itu adalah bulan Agustus saat mereka latihan. Matahari sedang panas-panasnya, sumber air mengering, orang berjalan sangat jauh untuk bisa mendapatkan air untuk mandi. Dan walau yang ingin saya tulis adalah kisah cinta, kekeringan seperti itu tidak bisa saya abaikan. Seorang anak di Kalimantan Selatan contohnya bisa saja menulis kisah cinta paling remeh dan klise seperti kisah di FTV atau film Korea. Tetapi jika ia benar-benar menulis bahwa itu terjadi di Banjar, di suatu titik ia akan menyinggung tentang rendahnya kualitas air, sampah, pengelolaan daerah pesisir, lahan kritis, bencana banjir, kabut asap, dan berbagai persoalan lain. Saya pikir itu satu hal yang tidak bisa ia hindarkan. Jika penulis membuka matanya sedikit saja, persoalan lingkungan akan terbawa dalam ceritanya, tanpa ia harus memikirkan apakah isu itu perlu atau tidak perlu. Dengan demikian pertanyaan perlukah pembahasan isu lingkungan dalam karya sastra, saya pikir tidak perlu. Karena perlu atau tidak perlu, itu pasti ada kalau yang menulis itu sadar bahwa dia menulis di mana. Persoalan lingkungan akan datang seiring dengan cerita itu sendiri. Sebab cerita itu sendiri adalah lingkungan. Cerita itu seperti adalah alam yang tidak bisa kita tebak. Kapan alam memberimu makan, kapan alam menjadikanmu mangsa. Seperti itu, terima kasih.